masa-masa atau waktu-waktu di mana kita bisa jujur satu sama yang lain kayak gitu. Pasti tekanan faktor dari luar ini juga mempengaruhi mereka, mempengaruhi emosi dan lain sebagainya. Orang tua itu mereka ada, mereka punya orang tua, tapi figurnya, sosoknya itu mereka nggak dapet gitu. Nah, melanjutkan obrolan kita yang minggu lalu nih tentang ekspektasi. Nah, sebelum lanjut kalian nontonnya di episode ini, kalian harus nonton episode 2 karena di situ kita akan membahas tentang ekspektasi. Nah, ya nih, jadi karena nyambung ya. Kan minggu lalu kita bahas tentang ekspektasi dari orang tua nih terhadap anaknya, ya kan. Tapi itu seringkali jadi sesuatu yang pressure gitu loh buat kita. Apalagi kalau orang tua sudah mulai membandingkan nih tentang kita sama anak-anaknya temennya ataupun mungkin anak-anak tetangga tentang pencapaian-pencapaian mereka gitu ya. Jadi itu kan sesuatu hal yang kadang membuat kita juga males gitu loh pulang ke rumah. Karena nanti takutnya pasti bahas ini lagi nih nanti. Nah, jadi menurut Lia sama Cia nih, arti rumah buat kalian sendiri itu apa sih? Arti rumah ya, buat aku adalah satu tempat di mana aku bisa mengekspresikan diriku apa adanya. Jadi tempat aku bisa nyaman meluapkan apapun yang aku rasakan. Aku mau nangis, aku mau seneng, aku mau ngapain, nggak apa-apa, it's okay karena mereka juga nerima aku aja gitu. Kalau buat aku sendiri, jadi habis ngelakuin aktivitas sih luar rumah, sampai rumah ya udah masuk kamar, enggak sih, mandi dulu ya, bersih-bersih, terus habis itu masuk kamar, ya tidur, gitu sih kalau aku. Oke. Ya, aku hampir-hampir mirip sih ya sama Lia tentang arti rumah itu sendiri. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang rumah nih guys. Saat cerita bertemu dengan fakta, let's find the truth. Oke, jadi itu arti rumah buat kalian masing-masing berarti ya. Nah, terus ada nggak sih kenangan yang paling kalian inget nih saat di rumah itu, entah itu kenangan yang mungkin sedih ataupun kenangan yang mungkin bikin kalian happy, kenangan yang benar-benar memorable gitu buat kalian? Ya ada lah ya pasti ya. Iya. Setiap orang pasti juga di rumah juga pasti punya lah ya memorable sendiri-sendiri. Kalau iya ya Beli. Kalau aku kenangan di rumah banyak banget dari mulai kecil. Mungkin dulu kenangan itu bikin aku merasa kayak di rumah itu nggak nyaman. Jadi pengen di luar rumah terus. Tapi karena ya udah mencoba mengerti keadaan yang dulu, masalah-masalah di rumah, jadi ya udah itu yang terjadi ya nggak apa-apa. Cuman ya itu kenangan buruk. Tapi ya kenangan baiknya ada lah pasti. Ya mungkin waktu kita kumpul-kumpul bareng, sekedar ngobrol, santai di rumah gitu sih. Iya, hampir sama loh. Aku juga. Banget. Jadi yang paling aku suka pada waktu aku di rumah itu adalah momen pada waktu kita makan bersama. Jadi kita tidak pernah men-skip pada waktu kita makan bersama. Jadi setiap hari ya? Iya, jadi setiap hari pulang sekolah, kita nanti ada pulang kerja, atau kita habis ngelakuin aktivitas apapun, kita pasti malam makan bersama, itu pasti. Jadi kalau misalnya ada satu yang masih kerja gitu ya, tetap makan bersama, tapi kayak ada rasa yang kurang gitu loh. Ya kurang satu nih, pasti papa mengabsen anaknya, anak pertama. Ada absennya. Jadi kalau misalnya nggak lengkap itu kayak papa kadang nggak enak ya makannya nggak bersama-sama, kurang nih satu kayak gitu sih. Jadi itu momen-momen yang paling aku seneng kalau di rumah, apalagi kalau makan bersama. Sekalipun mungkin lauknya sedikit ya, tapi kalau misalnya makan bersama-sama rame kan. Jadi sebenarnya bukan cuma makan bersama. Jadi selama makan kita pasti ngobrol, kita pasti share apa yang kita lakuin selama seharian ini, kita habis ngapain aja, kita pasti ngobrol di situ dan saling nguatin juga. Jadi tuh momen-momen paling aku suka saat aku ada di rumah. Berarti itu hal-hal yang kalian paling ingat ya di dalam rumah. Nah, mungkin kalau aku sendiri, hal yang paling aku ingat di rumah itu adalah masa-masa atau waktu-waktu di mana kita bisa jujur satu sama yang lain kayak gitu. Kalau di rumah, walaupun ketemu nih,
tapi belum tentu bisa saling jujur kan. Pasti ada hal yang juga nggak bisa diceritakan, ada hal yang ditutupi mungkin entah karena menganggap bahwa nanti jadi beban nggak ya kalau aku cerita ini ke anakku, atau mungkin kita juga kadang sebagai anak kan ada posisi juga jadi beban nggak ya, ini beban pikiran tambahan buat mama atau papa nggak ya kalau aku cerita hal ini kayak gitu. Nah itu sih waktu di saat dimana bisa jujur, itu momen yang paling benar-benar bikin happy sekaligus mengharukan gitu sih buat aku. Nah terus ngobrol-ngobrol tentang bukan situasi ya, ngobrol-ngobrol tentang kenangan yang ada di rumah. Pasti juga ada kan pelajaran hidup yang paling kalian inget nih dari orang tua ke kalian itu apa sih? Iya, pasti ada. Pasti papa, mama, orang tua kita pastinya memberikan pelajaran hidup itu kepada anak-anaknya. Papa selalu memberikan support system lewat perkataan yang papa selalu ucapkan. Jadi waktu papa ngantar kita sekolah atau papa ngantar kita kerja gitu ya, papa selalu ngomong sebelum kita masuk ke sekolah atau sebelum kita masuk kerja, papa selalu ngomong tetap semangat. Jadi itu kan membuat kita itu anak-anaknya juga harus ikut ngomong gitu loh. Kalau kita pada waktu ngomong tetap semangat gitu, papa mesti marah. Kamu ini tetap semangat tuh ya harus semangat, harus bener-bener semangat gitu. Kok masa ngomong semangatnya tetap semangat gitu kan? Saat kita menjalani waktu-waktu kita di depan, kita ingat, oh iya ya, papa tadi ngomong tetap semangat. Terus kita tadi juga udah doa, jadinya ada satu kekuatan buat kita menjalani hari itu enak gitu loh. Jadi gitulah, itu memori-memori yang berkesan banget yang papa ajarkan. Sekalipun mungkin papa mama tidak bisa membekali kita dengan hal-hal yang mewah atau hal-hal yang memuaskan kita, tapi pembelajaran itu yang membuat aku tuh paling kayak wah, ini pembelajaran hidup yang benar-benar membekas, yang pasti nanti aku bawa sampai kapanpun kayak gitu ya. Entah nanti aku harus kemana, aku hidup sendiri atau nanti berkeluarga dan lain sebagainya, itu mungkin nanti akan diterapkan ke anak, ke teman, ke lain-lainnya gitu ya, orang-orang yang ada di sekitarku. Kalau aku pelajaran hidup karena bundaku seorang single parent ya, jadi mengurusi 3 anak lagi, jadi ya harus benar-benar effort lah untuk mencukupi kebutuhan anak, harus perhatiannya kayak gimana gitu kan, membagi waktu pekerjaan dengan waktu dengan anak itu kan pasti susah ya. Nah itu pelajaran yang aku dapet sih, bundaku bisa gitu melakukan semuanya sendiri sebagai single parent, dan ya belajar dari situ tuh jadi kuat gitu loh. Jadi hidupku ya maksudnya hidupku ya kuat, nggak boleh kayak dikit-dikit manja, dikit-dikit ngerengek atau kayak gimana gitu. Jadi ya harus benar-benar kuat, jadi pribadi yang kuat lewat sosok bundaku. Keren. Kalau kamu sendiri, Vin, belajar hidup apa yang mungkin kamu ingat, apa yang diajarin mungkin dari orang tua? Mungkin ya kalau pelajaran hidup yang aku dapat dari orang tua aku sendiri itu adalah apapun yang terjadi hadapi kayak gitu. Jadi apapun yang terjadi, entah itu suka duka, itu hadapi aja, karena kan itu segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada maksudnya kayak gitu. Itu juga yang aku belajar dari orang tua aku. Jadi nggak boleh mudah kecewa, nggak boleh mudah marah dengan apa yang terjadi kepada dirimu saat ini, tapi pasti ada maksud kok dibalik itu semua. Dan itu yang membuat aku sampai saat ini akhirnya ya menjalani hidup. Oke, berarti aku nggak boleh yang namanya takut dengan hal apapun, walaupun itu kelihatannya buruk gitu ya, tapi hadapi aja kayak gitu. Itu sih. Tetap semangat ya. Betul. Iya, itu sih yang aku pelajari dari orang tuaku. Nah, terus habis itu kan pelajaran yang kita dapat dari orang tua kita nih masing-masing. Nah, ada juga nggak hal-hal yang membuat kita itu pernah ada di titik kecewa, pernah ada di titik marah, bahkan mungkin sampai ngambek gitu ya sama orang tua kita, itu ada nggak sih momen-momen kayak gitu yang paling kalian inget nih? Coba aku. Kalau aku sih ada ya. Jadi karena aku anak pertama dan bundaku seorang single parent, jadi ya bundaku nggak bisa ngeluapin emosinya ke siapa lagi gitu kalau nggak ke anak yang pertama ya. Jadi ya apapun yang aku lakukan, kadang-kadang itu aku dulu merasa itu kayak apa yang aku lakuin kok mesti salah ya, gimana sih gitu, harus kelihatan bener gitu loh di mata orang tuaku. Cuman ya aku melihat bahwa ya susah gitu loh,
membagi pekerjaan waktu dengan anak itu pasti susah. Jadi pasti udah capek duluan di pekerjaan. Jadi pulang-pulang itu ya pasti capek. Nah, kadang-kadang ngelihat anak yang maksudnya ya masih kecil ya, maksudnya yang bandel yang segala macam. Jadinya pusing terus sering marah, apalagi ya anak pertama tadi. Cuman ya ya nggak apa-apa, yang gimana lagi, emang susah, berat gitu. Iya sih, aku juga ada ya momen-momen kecewa gitu ya sama orang tua karena menganggap bahwa apa namanya, kok mereka nggak ngerti banget ya sama kita ini. Mungkin kita nganggapnya nggak apa-apa kan, maksudnya bergaul, berteman dengan siapapun sebanyak-banyaknya kan nggak apa-apa. Tapi ada satu momen di mana ya papa mama ini protek banget sih emang sama Cia. Jadi ada satu momen saat aku mungkin lagi berteman dengan teman yang lawan jenis, itu udah mulai diprotek, jadi kayak aku jengkel gitu ya sama tapi ya namanya orang tua, pada waktu itu pasti aku jengkel, aku marah sama mereka. Tapi berjalannya waktu, aku udah tumbuh dewasa, aku udah ngerti, oh ternyata maksudnya papa, maksudnya mama, kenapa dalam pertemanan itu harus benar-benar protektif banget. Itu ternyata itulah kekhawatiran orang tua terhadap anaknya ya, apalagi kalau mereka punya anak perempuan, benar-benar protek banget ya. Jadi dari situ aku akhirnya maklum dan menerima, oke lah nggak apa-apa, mungkin papa mama juga khawatir ya tentang aku gitu. Jadi ya udahlah. Iya, udahlah pasrah aja udah. Oke. Nah mungkin gak ada yang tanyain aku nih. Iya. Oke, mungkin ya kalau aku sendiri hal-hal yang kadang membuat aku marah dan kecewa itu saat merasa bahwa kenapa ya orang tua itu selalu menganggap kita ini nggak ngerti apa-apa kayak gitu loh. Kadang kan di momen-momen kayak gitu kan kita merasa kayak aku nih ngerti kok, tapi kenapa selalu dianggap nggak ngerti apa-apa sih? Apakah karena lebih tua? Apakah karena pengalaman hidupnya lebih panjang daripada aku kan? Padahal kan ya sebenarnya iya, maksudnya jangan menganggap bahwa ya nggak bisa juga sih kayak gitu ya, karena kan selamanya di mata orang tua kan kita tetap anak kan ya, anak. Jadi untuk menuntut itu juga nggak bisa, tapi akhirnya ya hampir mirip-mirip sama Lia ya, dengan bertambahnya usia, akhirnya kalau kayak mulai memaklumi dan mengerti gitu. Iya sih, aku juga nggak bisa menuntut orang tuaku kayak gitu, karena kan ya mau nggak mau kita belajar juga dari orang tua, kayak tadi kan pelajaran hidup itu juga dari orang tua. Jadi ya itu aja sih mungkin ya momen-momen yang bikin aku kayak gemes banget kayak gitu sama mama papa ini kayak gitu. Oh iya, aku ada ya gimana ya pertanyaan, tapi aku udah bisa jawab sih sebenarnya. Cuman menurut kalian, aku nanya pendapat orang nih kayak gimana. Jadi beberapa temanku tuh ada yang cerita kalau misalnya orang tua itu mereka punya orang tua, tapi figurnya, sosoknya itu mereka nggak dapet gitu. Padahal ya sering ketemu, setiap hari ketemu kan satu rumah juga. Maksudnya kenapa ya? Kok orang tua itu nggak ngasih kasih sayang, nggak ngasih perhatian, jadi dia ngerasa sendirian, kayak ngehadepin apapun itu sendirian kayak gitu. Terus apa sih yang harus kita lakuin nih biar orang tua itu perhatian sama kita, ngelihat kita itu paling nggak ada gitu. Nah, menurut kalian kayak gimana? Mungkin ya kalau menurutku ini kita harus tahu dulu ya, maksudnya background orang tua kita itu kayak gimana, cara didiknya orang tua mereka yang dulu atau kakek nenek kita ya bahasanya itu kayak gimana. Kita kan nggak ngerti ya apa yang dihadapi mereka waktu mereka kecil sampai mereka usia dewasa dan menikah. Kita kan nggak mengerti apa aja yang udah diajarkan sama orang tua mereka ke mereka juga, ataupun pengalaman-pengalaman hidup seperti apa. Jadi kalau kita yang memaksa terus menuntut orang tua ngerti kita itu juga ya akhirnya nggak akan terjadi apa-apa gitu. Akhirnya ya cuman ending-endingnya cuman kita sakit hati, kecewa, mereka pun juga bingung harus kayak gimana mungkin ya. Jadi mungkin kalau dari kita sendiri sih ya kita dimulai dari kita sih sebenarnya. Kita yang harus sadar bahwa sebenarnya keadaan rumah ini tuh nggak baik-baik loh. Berarti kan artinya kan kita harus peduli ya sebenarnya kan sama keadaan rumah kita sendiri. Jadi kalau sudah kita sadar nih bahwa
keadaannya nggak baik-baik aja. Berarti kan kita yang harus berbenah diri. Mungkin dimulai dari kita, hal-hal kecil, contoh kayak misalkan pulang ke rumah. Kan awalnya kita ngerasa di rumah ini nggak nyaman banget gitu kan. Selalu kayak hal-hal yang, aduh pasti wes di rumah ini nggak sesuai yang aku harapkan lah. Pasti entah nanti bertengkar orang tua atau apa. Ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah dimulai mungkin dari sapaan-sapaan kecil. Kayak misalnya pulang ke rumah, selamat sore mas, selamat sore pak, atau misalkan ayo makan bareng yuk mama papa aku mau cerita, contoh-contoh mungkin ya kayak gitu. Tapi sekali lagi nggak semua rumah kayak gitu ya Via. Jadi memang tergantung dari setiap keadaan dan kondisi rumahnya sendiri itu kayak apa sih. Jadi mungkin apa yang mungkin sekiranya bisa mencairkan ya, ini kan kayak ibaratkan mencairkan suasana rumah yang tegang terus gitu kan ya. Iya, jadi yaitu caranya dari kita sendiri bagaimana kita bisa melihat itu semua. Sebenarnya ya itu sih harus peduli. Karena kalau nggak peduli ya nggak akan pernah, bukan nggak akan pernah ya kok jelek banget bahasaku. Ya akan susah membuat rumah kita sendiri itu jadi nyaman kayak gitu. Selain peduli juga dibutuhkan yang namanya kita memaafkan juga sih. Iya sih, itu penting sih, benar. Tanpa ada rasa memaafkan atau kita memaafkan diri kita sendiri pastinya yang pertama. Selain itu kita memaafkan mereka, karena kan kita juga nggak bisa pungkiri ya bahwa pasti setiap orang yang menghadapi anak, entah nanti belum mereka bekerja juga, apalagi ada yang single parent juga kan, orang-orang yang single parent, kita nggak bisa pungkiri bahwa pikiran mereka ini kan pasti banyak, ya kan? Pasti tekanan faktor dari luar ini juga mempengaruhi mereka, mempengaruhi emosi dan lain sebagainya. Jadi benar tadi yang dikatakan Vina itu tadi benar, dan yang pasti juga kita harus memaafkan juga sih mereka. Selain kita memaafkan diri kita memaafkan mereka juga. Atau gimana ya, mereka juga orang tua kita. Sekalipun mungkin di mata orang tua kita masih kurang nih ya, tapi ya udah kita nih yang sadar, yang kita udah tahu, ya kita harus menghadirkan aura yang vibes yang positif, yang benar-benar happy. Kita nggak lagi pulang ke rumah ketakutan karena nanti orang tua bakal bertengkar dan sebagainya. Itu dihilangkan semua, tapi kita bagaimana saat kita ada dan saat kita hadir di rumah itu, kita membawa dampak yang baik gitu loh, buat suasana di rumah itu jadi lebih nyaman kayak gitu. Yes, benar. Jadi gimana? Oke, udah kejawab sih. Maksudnya dari beberapa argumen yang beda-beda ya pasti. Nah itu membuka pikiranku, jadi harus kayak menjawab teman-temanku kayak gimana gitu. Benar. Jadi ya pentingnya kita sebagai seorang anak harus juga ngerti orang tua. Nggak cuman orang tua yang kita nggak cuman minta dimengerti terus. Kan orang tua juga yaitu banyak pikiran, capek. Jadi ya kita harus ngerti gimana kondisi orang tua seperti apa gitu sih. Nah, berarti dari setiap pembahasan kita nih ya, yang tadi kan tentang bagaimana mungkin peran orang tua itu dalam kehidupan setiap kita masing-masing, terus habis itu juga bagaimana keadaan rumah masing-masing. Nah, berarti menurut Vini, arti rumah buat kalian itu kayak apa sih? Bisa komen ya mungkin di bawah ya setelah kalian nonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya ya. Let's find the truth.